Ya, puji Tuhan, 13 tahun sehingga begitu waktu menyampaikan satu kebenaran itu nggak main-main, saudara ya. Dan jangan-jangan ada yang dikirim dari Indonesia seperti Pak Abi ya, mana Pak? Dikirim untuk diundang balik ke Indonesia. Ada nggak Pak? Saya nggak tahu ya. Tapi gimana Pak Adis? Merasa tertekan atau gimana? Pastinya kalau itu pasti. Ya. Pasti ya. Iya. Dengan ancaman-ancaman, dengan ini ya. Ya kita cuma bisa berdoa sama Pak Edis. Mungkin kalau ada super rencana, Pak Edis saya dengar ada rencana ke depan untuk membangun satu tempat atau kira-kira boleh dari teman-teman kita bisa juga mendengarkan atau punya hati untuk ikut partisipasi, silakan. Iya, karena saya dari Indonesia itu kan meninggalkan segala yang saya punya, saya tinggalkan gitu. Dan di sini di perantauan ini saya juga kan pasti memikirkan bagaimana saya ke depannya gitu kan. Apakah saya akan seperti ini terus ya. Makanya saya akan memikirkan bagaimana membuat satu program-program supaya lebih terarah, terstruktur, begitu kita punya tempat, kita punya satu organisasi supaya tidak terseok-seok ke depannya. Makanya saya menggalang dari para pemirsa, penonton semuanya untuk bersama-sama kita wujudkan impian kita supaya kita punya rumah apologet di sini di Amerika. Jadi rencana yang Tuhan taruh untuk Pak Edis untuk membangun rumah apologet di Amerika, entah di mana ya, entah di California atau di Texas atau di Philadelphia, East Coast ya. Tetapi teman-teman yang di sini juga bisa mendengarkan itu rencana yang Tuhan taruh kepada Pak Edis. Nah, selama ini Pak Edis ada nggak pertanyaan yang nggak bisa dijawab? Pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang kurang atau gimana? Silakan. Pertanyaan kepada seputar apa itu? Seputar dari yang ditanyakan, yaitu tentang agama mayoritas ini. Pertanyaan mereka terhadap iman kita atau bagaimana? Ya, jadi gini, maksud saya pertanyaan yang sangat sering kita dengar ya kan, bahwa ajaran yang kita percaya ini adalah ajaran dari yang dikatakan Pak Rasul Paulus. Saya dengar dari banyak dari apologet dari Muslim ya, katakan ajaran kita ini ajaran Paulus ya kan. Nah, sebagai orang percaya itu menjelaskan gimana tuh Pak? Ada nggak kira-kira yang dari Pak Edis? Iya, sebenarnya kan Paulus sendiri kan adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus ya untuk mengajarkan kepada kita pengajaran-pengajaran yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri seperti itu. Dan tidak ada yang salah, semuanya itu membentuk satu pengajaran yang sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, diajarkan oleh para rasul, semuanya membentuk kepada satu kesimpulan yang sama begitu. Ya betul sekali. Memang waktu Paulus convert ke Christianity ya, bahwa dia menganut ajaran dari Yudaisme ya, tentang keyahudian ya, dan dia langsung ya, Paulus bertemu dengan Yesus itu sendiri, karena di Kisah Rasul itu dikatakan bahwa siapakah engkau, kan Paulus menanyakan gitu, dan akulah yang kau aniaya itu, yaitu Yesus Kristus ya, sebagai pengikut Kristus saat itu. Dan terus terjadi ya, sejak Kisah para Rasul itu ya, orang-orang Kristen dikejar, dan kemarin di Afrika baru terjadi lagi tentang pembunuhan ya, persekusi. Mungkin Indonesia nggak sampai gitu, jangan sampai ya. Tapi biarlah kita percaya, kita di Amerika untuk terus berdoa yang sebagai hamba-hambanya, apalagi yang apologet yang sekarang ini generasi ya, dari
Pak Abi dan sekarang ada banyak apologet yang yang dipakai Tuhan hari-hari ini. Cuman tanggapan nih Pak Edis, kalau sesama apologet itu saling menyerang itu gimana sebenarnya? Apa sih yang terjadi antara apologet? Boleh nggak kita dengar sedikit dari Pak Edis? Sebenarnya sesama apologet berdebat perihal iman untuk ke arah pengetahuan yang lebih baik itu bagus-bagus saja begitu ya. Artinya berdebat itu tujuannya untuk mencapai satu kesimpulan yang benar. Tapi yang terjadi belakangan ini perdebatannya bukan malah ke arah situ, tapi malah ke arah yang lain. Karena memang di antara para apologet ini memang ada yang penontonnya itu sedikit, ada yang penontonnya banyak begitu. Ada yang mendapat support banyak, ada yang mendapat support sedikit begitu. Nah, banyak orang yang cemburu gitu. Ada kecemburuan sosial seperti itulah. Sangat disayangkan ya sesama apologet, khususnya apologet Kristen yang saling menjatuhkan ya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kita itu saling menyatukan, saling mengangkat, meneguhkan, bukan saling menjatuhkan ya. Ini bukan dari Tuhan. Saya percaya ini roh dari si jahat yang suka mencerai-beraikan, yang suka memisahkan ya, melawan tentang kekristenan atau firman Tuhan ya. Mungkin untuk kepentingan pribadi kita nggak tahu, tapi kita doakan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya ya, yaitu kasih saudara. Ada rekan-rekan yang dari sini mau bertanya, silakan. Mau tanya boleh ya? Iya, iya. Silakan. Boleh. Mau tanya ya? Iya. Nama saya. Jangan nama. Mau tanya proses dari menjadi Kristen dan sekarang menjadi apologetik, apa kira-kira yang mengubahkan ini panggilan saya yang Tuhan berikan kepada saya, dan kira-kira itu ada tantangannya kah? Apa? Oh ya Tuhan, saya mau aja gitu, all the way gitu. Boleh share sedikit Pak? Oke. Terima kasih. Ya, semuanya itu berawal dari menonton sosial media. Kita semua di zaman sekarang ini kan tidak ada satupun dari kita ini yang tangannya itu tidak scroll sosial media. Semua dari kita itu pasti nonton ya. Nah, jadi ketika menonton begitu, secara tidak sengaja saya melihat ada ya beberapa kaum dari mereka itu seperti mempertanyakan atau mengejek iman kita gitu. Nah, kemudian saya tonton, kemudian saya renung-renungkan, saya cari jawabannya. Setelah saya temukan jawabannya, kemudian saya memikirkan kembali, masa mereka aja yang bisa nanya kita, masa kita nggak bisa nanya sesuatu yang sama gitu. Nah, sehingga akhirnya seiring berjalannya waktu begitu, saya masuk ke dunia-dunia seperti ini. Saya masuk ke media sosial mereka, bahkan saya buat account saya sendiri sosial media saya untuk menjawab dan mengcounter mereka gitu. Tetapi ketika kita counter mereka, kita tanyakan mereka balik dengan pertanyaan yang seperti diberikan kepada kita, biasanya mereka mengamuk begitu. Mereka mengamuk, mereka mengatakan bahwa kita menista, mereka mengatakan bahwa kita tidak sopan begitu dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Oh, ada lagi. Silakan ya. Oke. Dan situ aja kedengeran kok bicara gitu. Ya, silakan. Terima kasih. Saya salah satu pendukung Bu ini. Jadi Gimana sih? saya kerja 10 jam berdiri, nggak terasa karena mendengar pertempuran di telinga saya. Mulai dari start kerja, bukan itu, mulai dari rumah jalan sampai pulang ke rumah, itu aja terus yang karena kan rata-rata 2 jam. Jadi yang apa saya selalu dengar. Yang
Dan di sini ada Bapak Habib dan Habib yang latar belakangnya dari Islam, dan ada mungkin Sofiatul dari Muslim juga, ada beberapa dari Muslim. Bagaimana kalau bapak-bapak ini meminta bantuan Tuhan untuk bersama-sama menyatakan Shalom Allah di khususnya di Amerika ini, terutama bagi orang-orang muda. Karena kita tahu bahwa di Indonesia yang diserang itu kan orang-orang muda. Ya, apologet itu yang diserang adalah kaum Gen Z. Ya. Nah, sepengetahuan saya yang saya lihat di 2-3 tahun ini, saya baru di Amerika ini juga, isi gereja itu juga nggak ada, kaum mudanya nggak ada, dan itu akan hilang. Bagaimana kalau bapak-bapak dan ibu yang dipakai Tuhan itu juga berperan terhadap orang-orang yang tadinya anak Tuhan, gitu ya, pemuda-pemuda itu kan anak Tuhan, tapi tidak terdidik, tidak dibimbing untuk lebih mengenal Tuhan. Memang Bung Edis bicara dari segi pengetahuan Islam, Habib juga dari Islam. Justru pengetahuan Habib saya yakin masih sangat ingat dia semua isi Al-Qur'annya, termasuk Bung Edis udah khatam 100 kali. Nah, kenapa tidak bersama-sama untuk mewarnai dunia ini melalui media sosial ini, termasuk kepada orang-orang sini. Nah, dan seperti tadi Pak Ray bilang, salah satu pendeta pastor di Nigeria udah minta tolong ke Trump, ya, untuk kasih perhatian ke orang-orang Kristen yang ada yang tertindas di Afrika, di Nigeria terutama. Nah, kita juga perlu bantuan itu, dan juga orang-orang Amerika sendiri juga perlu dibantu juga untuk mengingatkan. Itu saja. Terima kasih. Ya. Iya. Ya, puji Tuhan Pak, dari apa yang kita kerjakan di media sosial ini banyak feedback, begitu banyak respon balik dari pemuda-pemudi. Sudah banyak Pak, bahkan pemuda-pemudi juga menjadi tergerak hati mereka untuk melakukan pemberitaan tentang kebenaran ini lewat media-media sosial. Jadi semua dengan bidangnya masing-masing. Jadi yang Bapak tanyakan itu semua ini dalam on progress, semua dalam perjalanan menuju ke sana. Iya, jadi sudah banyak Pak anak-anak muda yang merespon balik dengan dulunya saya iman saya menjadi beku begitu, menjadi tawar. Tapi setelah mendengar kembali seperti ini, saya seperti terpanggil kembali dan ingin, ya seperti yang Bapak maksudkan tadi, memberitakan kabar baik ini kepada kaum Gen Z, gitu, generasi Z, gitu. Itu Pak, terima kasih. Ya, thank you Pak Edis. Memang benar, ya kita bukan hanya terpanggil di dalam melayani orang-orang yang ada di Amerika, tapi saya percaya yang melalui Pak Edis juga itu ada yang translate nggak Pak ya? Kalau di YouTube atau ada auto translate kalau bisa? Ada, seharusnya ada. Ya. Ya. Jadi yang belum saya lihat memang yang versi terjemahan bahasa Inggris ya. Ada ya? Kayaknya belum lihat saya, belum lihat. Saya pernah lihat tuh Pak Edis ada juga dari orang bukan dari Indonesia yang menanyakan soal apologetik ke Pak Edis. Kalau nggak salah, Pak Oh Edis iya, menjawab. pernah juga. Memang ada banyak ya orang-orang yang mereka bukan untuk menyerang, tapi mereka mau mempertanyakan gitu.
kebenaran atau iman yang mungkin mereka ragu gitu. Mungkin dari Pak Edis nanti ya ke depan ya buka jalan dengan adanya rumah apologet akan buat satu studio yang ditranslate ke berapa bahasa, Pak. Iya. Ya puji Tuhan. Ya sampai sekian dulu ya teman-teman. Pak Edis terima kasih banyak. Pak Edis anytime bisa datang di gereja ini. Ya kita adalah gereja yang terbuka ya, siapa aja bisa datang ya, berkunjung atau mau stay juga. Kita bersyukur saling mendoakan sebagai hari